Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Herodes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, 'Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, romo, suster, frater, adik-adik sekalian yang terkasih, melalui kisah yang kita dengarkan dari bacaan Injil, kita semua mengetahui bagaimana pentingnya untuk menjaga lisan kita. Apa yang terjadi pada Herodes yang semula sudah mempunyai niat untuk membunuh Yohanes, sampai pada akhirnya harus bersumpah akan memberikan kepada putri Herodias apa yang dimintanya, ternyata pada akhirnya membuat Herodes membunuh Yohanes Pembaptis. Dan inilah yang menjadi peristiwa bagaimana sumpah yang dibuat sebagai tutup rasa malu, maka pada akhirnya hilanglah nyawa Yohanes Pembaptis, nabi terakhir pada zaman itu. Kita pernah mendengar ungkapan yang mengatakan bahwa mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu ini menggambarkan bagaimana perkataan, lisan itu kadangkala menjadi celaka atau tidak, menjadi kutuk, itu pada akhirnya berpulang pada pribadi yang mengatakan atau yang menyampaikan kepada orang lain. Untungnya sebagai orang-orang yang tinggal di Yogyakarta, di Jawa, kita semua pernah mendengar atau setidaknya belajar dengan yang disebut sebagai unggah-ungguh. Dalam bertutur, dalam mengatakan lisan kepada orang lain. Unggah-ungguh, ini kalau dipisah, unggah itu berarti menaikkan, ungguh itu berasal dari kata lungguh yang berarti duduk. Maka mendudukkan seseorang, memposisikan seseorang, dan kemudian berusaha untuk menaikkan, berusaha untuk memberikan penghormatan, penghargaan. Dari ungkapan unggah-ungguh ini kita mengetahui bagaimana untuk menempatkan diri ketika berbicara kepada orang lain. Marilah lewat bacaan pada hari ini kita sungguh menjaga diri kita, terutama dalam perkataan.
Sehingga yang keluar dari mulut kita adalah ungkapan-ungkapan berkat, bukan ungkapan-ungkapan kutuk. Bukan saja bagi Anda, umat beriman yang merenungkan dan mendengarkan firman hari ini, tetapi juga bagi kami, para imam, para suster, para bruder, ataupun juga para calon imam. Apa yang mengantar umat untuk sampai pada kehadiran Tuhan, tentu itulah yang harus diupayakan, bukan ungkapan-ungkapan yang pada akhirnya tidak menempatkan diri pada posisi sebagai imam, suster, bruder, dan calon imam, tetapi justru memecah belah umat. Maka semoga apa yang keluar dari kami, para imam, suster, dan bruder, serta para calon imam, itu sungguh-sungguh mempersatukan seluruh umat. Doakan kami, doakan para imam, para suster, bruder, dan siapapun yang sungguh-sungguh memiliki daya kekuatan untuk menggerakkan orang, supaya mengarahkan dan menggerakkan orang untuk sampai kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.